Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal kalkulus. Oke, jadi kita langsung saja membahas soal-soalnya. Semoga pembahasan ini berguna bagi kalian yang sedang mempersiapkan ujian atau sedang latihan soal-soal kalkulus. Baik, kita melaju ke soal yang pertama. Fungsi inverse dari fx sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 1 adalah. Oke, jadi caranya adalah kita tulis y sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 1. Oke, kita kali silang. Jadi y kali 2x kurang 1 sama dengan 3x tambah 4. Oke, jadinya 2xy dikurang y sama dengan 3x tambah 4. Oke, kita kelompokkan yang sebelah kiri yang ada variabel x. Jadi 2xy dikurang 3x sama dengan 4 pindah tambah y. Jadi x 2y dikurang 3 sama dengan 4 tambah y. Atau x sama dengan 4 tambah y per 2y kurang 3. Nah, kita ganti variabelnya dari x jadi y. Dari y jadi x. Y sama dengan 4 tambah x per 2x kurang 3. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Oke, kalau kita tuliskan y sama dengan x tambah 4 per 2x kurang 3. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan 2x kurang 3, dengan gx sama dengan sepertiga x tambah 1, maka fungsi komposisi dari f gx terus diinverskan adalah. Oke, pertama kita buat fungsi komposisinya dulu. Jadi f komposisi dari gx itu sama dengan f gx. Jadinya 2. Di sini kan ada 2x ya, 2x kurang 3. Oke, kita masukkan fungsi gx, jadi seper 3x tambah 1 dikurang 3. Jadinya 2 per 3x tambah 1 dikurang 3. Oke, ini adalah fungsi komposisi dari f gx. Oke, kemudian kita inverskan. Nah, kita misalkan ini adalah y. Jadi y sama dengan 2 per 3x tambah 1 dikurang 3. Oke, pindah ya. Jadi y tambah 3 sama dengan 2 per 3x tambah 1. Oke, kali silang. Jadinya y tambah 3 dikali 3x tambah 1 sama dengan 2. Oke, berarti saya pindah di sini ya. 3xy ditambah y ditambah 9x kemudian ditambah 3 sama dengan 2. Oke, jadi 3xy ditambah 9x sama dengan 2. Ini pindah minus y, pindah jadi minus 3. Jadi x 3y ditambah 9 sama dengan, ini 2 dikurang 3 kan minus 1 ya, minus 1 dikurang y. Oke, berarti x sama dengan minus 1 dikurang y per 3y tambah 9. Oke, ini bisa kita ubah jadi x sama dengan minus y tambah 1 per 3x tambah 9. Atau kita ubah x jadi y sama dengan minus x tambah 1 per 3x tambah 9. Ini 3y ya, karena belum diubah. 3y tambah 9. Oke, jadi inverse-nya itu adalah minus x tambah 1 per 3x tambah 9. Nah, kebetulan tidak ada di pilihan. Jadi teman-teman silakan komen
Siapa tahu saya yang salah ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 2 adalah solusi sistem persamaan linear, maka nilai A tambah B tambah C adalah, oke, kita buat dulu matriksnya. A, B, minus 3, minus 2, minus B, C, A, 3, minus C. Oke, X, Y, Z-nya itu kan sudah ada ya. 1, minus 1, 2. Sama dengan minus 3, minus 1, minus 3. Oke, kita kalikan saja. A dikali 1, ditambah B kali minus 1, minus 3 kali 2. Begitu pula seterusnya ke bawah. Jadi A kali 1A, B kali minus 1 minus B, minus 3 kali 2, itu minus 6. Kemudian, minus 2 kali 1 itu minus 2, minus B kali minus 1 itu B ya, jadi tambah B, C kali 2 berarti 2C, A kali 1A, 3 kali minus 1 minus 3, minus C kali 2 itu minus 2C. Sama dengan minus 3, minus 1, minus 3. 2 ya di sini. Maaf. Oh, cocok. Minus 3. Minus 3. Oke, berarti persamaannya yang kita dapatkan A dikurang B dikurang 6 sama dengan minus 3. Minus 2 tambah B tambah 2C sama dengan minus 1. Dan A dikurang 3 dikurang 2C sama dengan minus 3. Nah, ini persamaannya bisa kita ubah menjadi A kurang B sama dengan minus 3 tambah 6 itu dapatnya 3. Kemudian di sini B tambah 2C sama dengan minus 1 tambah 2 itu 1. Kemudian A dikurang 2C sama dengan minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita kurangi saja. Oh iya, boleh kita tambahkan saja. Supaya variabel B dengan variabel C itu habis ya. Oke, A tambah A jadinya 2A. Kemudian minus B tambah B itu kan habis ya. Begitu pula dengan 2C ditambah minus 2C itu habis juga. Jadi sisa 4. A sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, kita sudah dapatkan nilai A-nya. Sekarang kita substitusi ke salah satu persamaan yang memuat variabel A. Kita pilih yang ini saja. Jadi A dikurang B sama dengan 3. Jadi 2 dikurang B sama dengan 3, minus B sama dengan 3 dikurang 2, minus B sama dengan 1, atau B sama dengan minus 1. Oke, sekarang C, kita masukkan ke sini saja. Jadi A dikurang 2C, A-nya tadi 2 dikurang 2, C, ini kan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Berarti 2C sama dengan 2, C sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti kita sudah dapatkan A sama dengan 2, B sama dengan minus 1, dan C itu adalah 1. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, jika fx sama dengan x dikurang x akar x, maka per x akar x, maka turunan pertama f aksen x sama dengan. Oke, nah ini kita pakai rumus f aksen x itu sama dengan U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V aksen pangkat 2. Oke, U-nya itu yang mana? U-nya itu yang di atas X kurang X akar X, kemudian V-nya yang di bawah X akar X. Oke, jadi yang pertama kita turunkan dulu D per dx dari X kurang X akar X dikali V X akar X dikurang U-nya itu X dikurang X akar X D per dx dari X akar X per X akar X pangkat 2. Oke,
Kemudian, kita sederhanakan saja ya. X akar X itu kan sama dengan X pangkat 3 per 2 ya. Oke, jadinya D per dx, X dikurang X pangkat 3 per 2 dikali X pangkat, kalau yang ini tetap aja ya, X akar X dikurang X akar X dikali X D dx dari X pangkat 3 per 2 per X akar X pangkat 2. Ini tidak pakai aksen ya. Oke. Oke. Jadi D per dx dari X kurang X 3 per 2, ya kita turunkan satu-satu. Jadi turunan dari X itu adalah 1. Kemudian turunan dari X pangkat 3 per 2 itu adalah 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang 1. Dikali X akar X dikurang X dikurang X akar X dikali D dx dari X pangkat 3 per 2. Itu adalah 3 per 2 X 3 per 2 dikurang 1 per, nah kita operasikan saja ini, X pangkat 2 itu X pangkat 2, kemudian akar X pangkat 2 itu adalah X. Oke, jadinya 1 dikurang 3 per 2 X pangkat 1/2 X akar X dikurang X akar X dikali 3 per 2 X pangkat 1/2. Oke, per X pangkat 3 ya. Oke, nantinya ini kali silang saja ya. 1 kali X akar X. Kemudian minus 3 per 2 X pangkat 1/2 kali X akar X. Begitu pula dengan yang ini. Oke, kita lanjut di sebelahnya. Saya tulis sebelumnya. Jadi 1 dikurang 3 per 2 X pangkat 1/2 dikali X akar X dikurang X dikurang X akar X dikali 3 per 2 X pangkat 1/2 per X pangkat 3. Oke, kita kali silang saja ya. 1 dikali X akar X itu adalah X akar X. Kemudian, ini minus 3 per 2 X pangkat 2, X pangkat 1/2 dikali X akar X itu gini ya. X pangkat 1/2 itu kan sama dengan akar X ya. Jadi, akar X itu sama dengan X pangkat 1/2. Nah, kalau dia dikalikan, berarti nanti hasilnya misalnya akar X dikali akar X itu sama dengan X. Oke, berarti kita dapatnya ini ya, 3 per 2 dikali X pangkat 2 dikurang ini X dikali 3 per 2 X pangkat 1/2 berarti dapatnya 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang dalam kurung ya, dikurang X akar X dikali 3 per 2 X pangkat 1/2 sama seperti sebelumnya tadi ya. Oke, berarti ini dapatnya 3 per 2 X pangkat 2 per X pangkat 3. Oke, jadinya X akar X dikurang 3 per 2 X pangkat 2 dikurang 3 per 2 X pangkat 3 per 2 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 per X pangkat 3. Oke, kemudian X akar X itu kan tadi sama dengan X pangkat 3 per 2 ya. Berarti kemudian ini habis. Jadi X pangkat 3 per 2 dikurang 3 per 2 X pangkat 3 per 2 per X pangkat 3. Jadi sama dengan minus
1/2 X pangkat 3/2 per X pangkat 3. Oke, berarti minus X pangkat 3/2 kan X akar X ya. X akar X per, ini kan ada 2 ya, 2 X pangkat 3. Lanjut, X dengan X pangkat 3 coret, jadi sisa minus akar X per 2X pangkat 2. Oke, kita coba rasionalkan. Minus akar X per 2X pangkat 2 dikali akar X per akar X. Oke, akar X kali akar X itu kan X ya. X per minus 2X pangkat 2 dikali akar X berarti ini minus 2X pangkat 2 akar X. Oke, coret. Jadi minus 1/2X akar X. Oke, dapat ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, soal berikutnya. Persamaan garis yang menyinggung grafik fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah x di titik minus 1,0 adalah, oke, pertama kita turunkan saja dulu. Fx kan sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah x. Maka kalau kita turunkan, itu sama dengan 2 kali 3, 6, x 3 kurang 1, 2, tambah 3 kali 2, 6, x 2 kurang 1, 1 ya, tambah 1. Kemudian, di sini kan ada di titiknya. Titiknya itu minus 1,0. Nah, kita masukkan fx-nya itu minus 1. Jadi 6 kali minus 1 pangkat 2 tambah 6 kali minus 1 tambah 1. Oke, ini sama dengan 1. Maka 1 ini adalah m-nya atau gradiennya. Oke, kita bentuk persamaannya. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya itu 0 sama dengan M-nya tadi 1, X dikurang minus 1. Jadinya Y sama dengan 1 dikali X tambah 1. Atau Y sama dengan X tambah 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos 2X pangkat 3 kurang X pangkat 2 adalah. Oke, pertama kita turunkan dulu. Cos itu kalau kita turunkan itu dapatnya minus sin ya. Jadi minus sin 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dx dari 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Jadi minus sin 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2, kita turunkan 2x pangkat 3 itu jadinya 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 2, kalau kita turunkan jadinya 2x. Oke, berarti hasilnya adalah 6x pangkat 2 dikurang 2x minus sin 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 dikurang 24x tambah 5. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka nilai x haruslah. Oke, pertama kita turunkan dulu ya. Jadi f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 itu sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 18x dikurang 24. Oke, jadinya 6x pangkat 2 dikurang 18x dikurang 24 itu lebih kecil daripada 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 6. Jadinya x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4 lebih kecil dari 0. Oke, kita cari akarnya. X kurang 4. Oh, ini tambah ya. Tambah. Berarti x tambah 4. X kurang 1. Oke, jadinya akarnya x sama dengan minus 4 atau x sama dengan 1. Oke, kita gambar. Di sini minus 4, di sini 1. Oke, kita uji. Kita pakai angka 0 saja ya.
Jadi X pangkat 2 tambah 3X kurang 4. Oke, 0 pangkat 2 tambah 3 kali 0 dikurang 4. Ini kan hasilnya minus 4 ya. Berarti ini lebih kecil daripada 0. Berarti di sini negatif ya. Oke, kita hubungkan. Karena kan lebih kecil daripada 0 ya. Oke, berarti maka nilai X haruslah X lebih besar daripada minus 4 dan lebih kecil daripada 1. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya. Ini kita bisa pakai prinsip ini ya. Limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Oke, kita sederhanakan dulu. Limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos X per 5X pangkat 2. Oke, 1 dikurang cos X, 1 dikurang cos X itu sama dengan 2 sin seperdua X. Ini pangkat 2 ya. Oke, jadi limit X menuju 0, 2 sin pangkat 2 seperdua X per 5X pangkat 2. Oke, kita bisa pecah jadi gini ya. Limit X menuju 0 dari 2 sin seperdua X per 5X dikali limit X menuju 0 dari sin seperdua per seperdua X dikali X. Oke. Nah, ini tadi seperti prinsip ini, berarti kita dapatkan hasilnya adalah 2 dikali seperdua per 5, kemudian dikali seperdua per 1. Oke, berarti kita dapatkan ini habis ya. Jadinya 1/5 dikali 1/2 sama dengan 1/10. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya jika A itu adalah 0,468, B 1248, dan C adalah X di mana X lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 7, maka A gabung C iris B gabung C adalah. Pertama kita tentukan dulu berapa A gabung C. Oke, jadi A gabung C berarti kita lihat, kita gabungkan kedua himpunannya. Ada 0, 1, 2, 4, 6, dan juga 8. Oke, lengkap ya. 1, 2, 4, 6, 0, 1, 2, 4, 6, 8. Oke, kemudian agak benci ya. Oke, oke. Sebelumnya yang C itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A gabung C itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian B gabung C. B gabung C berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A gabung C kita iris dengan B gabung C. Oke, kita cek yang sama saja ya.
Oke, 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kita bisa tulis sesuai dengan di opsi C, X di mana X lebih besar atau sama dengan 1 atau lebih kecil atau sama dengan 7 gabung dari 8. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x per x pangkat 2 dikurang 4. Maka limit x menuju 2 dari fx sama dengan, oke, kita sederhanakan saja dulu, kita cari faktornya. Limit x menuju 2, x kurang 2 per x kurang 2 per x tambah 2. X kurang 2 coret, jadi sisa limit X menuju 2 dari X per X tambah 2. Kita substitusi 2, berarti 2 per 2 tambah 2 sama dengan 2 per 4 atau 1/2. Jawabannya yang D. Kemudian, di sini ada soal esai yang pertama, carilah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 1/2x pangkat 2 tambah 2 cos x. Oke, maka nilai f aksen x sama dengan berapa? Oke, kita bisa turunkan satu-satu ya. Jadi, d per dx dari 3x pangkat 2 dikurang d per dx dari 1/2x pangkat 2 ditambah d per dx dari 2 cos x. Nah, turunan dari 3x pangkat 2 itu adalah 6x dikurang. Kemudian, ini kita bisa sederhanakan jadi gini ya. 1/2 d per dx pangkat x pangkat minus 2 ditambah turunan dari 2 cos x itu adalah minus 2 sin x. Oke, berarti 6x dikurang 1/2. Nah, ini turunannya adalah minus 2 x pangkat minus 3 dikurang 2 sin x. Jadinya 6x dikurang 1/2 dikali minus 2 per x pangkat 3 dikurang 2 sin x. Atau 6x dikurang, ini tambah ya, minus ketemu minus. Kemudian ini coret, jadinya tambah 1/x pangkat 3 dikurang 2 sin x. Jadi turunan pertamanya adalah 6x ditambah 1/x pangkat 3 dikurang 2 sin x. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Fx sama dengan akar x pangkat 2 tambah 1. Sementara f komposisi dari gx sama dengan 1/x kurang 2 akar x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5. Maka gx kurang 3 sama dengan berapa? Oke, jadi kalau kita tuliskan ini berarti 1/x kurang 2 akar x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 sama dengan akar gx pangkat 2 tambah 1. Oke, masing-masing ruas kita pangkatkan 2. Berarti dapatnya 1/x kurang 2 pangkat 2 dikali x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 sama dengan gx pangkat 2 tambah 1. Oke, jadi gx pangkat 2 sama dengan 1/x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4
Oke, kita tulisin saja seper x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 dikurang 1. Jadinya gx pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 per x pangkat 2 dikurang 4x tambah 4 dikurang x pangkat 2 dikurang 4x tambah 4 per x pangkat 2 dikurang 4x tambah 4. Kita manipulasi ya. Oke, jadinya x dikurang x pangkat 2 habis ya. Ini habis. Ini juga habis. Jadi sisa 5 dikurang 4 itu 1. Jadi G X pangkat 2 sama dengan seper X pangkat 2 dikurang 4X tambah 4. Atau GX pangkat 2 sama dengan, ini kita bisa jadikan seperti ini ya. X dikurang 2 pangkat 2. Nah, kalau mau hilang pangkatnya, kita akarkan ya. G sebelah ruas. Jadinya akar seper X kurang 2 pangkat 2. Maka GX sama dengan akar 1 itu 1. Akar X pangkat 2, X kurang 2 pangkat 2 itu adalah X kurang 2. Jadi nilai GX itu adalah seper X kurang 2. Berarti kalau nilai X kurang 3, kita masukkan X kurang 3 kurang 2. Jadinya seper X kurang 5. Oke, soal berikutnya ini ada banyak, ada 20 soal. Nah, kita mau tentukan turunannya. Oke, yang pertama dulu, 1, X pangkat 5 itu jelas ya, turunannya itu adalah, saya tulis ya, aksen saja ya. Ya, aksen itu adalah 5 kali 1, 5. X, 5 kurang 1, 4. Jadi 5X pangkat 4. Yang kedua, sin X. Sin X, kalau kita turunkan, itu sama dengan cos X. Kemudian yang ketiga, E pangkat 3X, kalau kita turunkan, itu sama dengan, kita bisa pakai aturan rumus-rumus di sini. Jadi kita pakai rumus yang ini ya, D per dx dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Jadi gini ya, E pangkat 3X, kemudian kita turunkan juga D per dx dari 3X. Maka kita dapatkan 3E pangkat 3X. Keempat, ln X berarti Y aksennya atau turunan pertamanya. Itu kalau kita lihat rumusnya di sini, itu adalah seper X. Jadi seper X. Kemudian yang kelima, tan X. Maka Y aksennya kita lihat di sini di tabel. Tan X itu adalah sek pangkat 2X. Sek pangkat 2X. Lanjut yang 6, 2 pangkat X. Nah, turunan pertamanya, kita lihat lagi di tabel. Dia pakai aturan yang kedua ini. A pangkat X, D per dx dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Berarti turunan pertamanya adalah 2 pangkat X ln 2. Nomor 7, sek X. Turunan pertama dari sek X itu, kalau kita di sini adalah sek X tan X. Berarti turunan pertamanya sek X tan X. Kemudian ke-8, cos hiperbolik dari X. Turunan pertamanya, kita cek di sini, cos hiperbolik itu adalah sin hiperbolik dari X. Oke, berarti sin hiperbolik dari X. Kemudian 9, log basis 10 dari X. Maka turunannya adalah, kita cek lagi di tabel, untuk logaritma, dia penuhi aturan yang ketiga ini. Oke, berarti turunannya adalah seper X log 10.
Gini ya. Maksud saya ln ya. Oke, 1/10 X ln 10. Sekarang nomor 10, E pangkat X. Sama seperti sebelumnya, E pangkat X itu turunannya adalah E pangkat X. 11 cos X. Turunannya itu adalah minus sin X. Kemudian 12 sin hiperbolik dari X. Maka turunannya, kalau kita cek tabel, sin hiperbolik itu adalah cos hiperbolik dari X. Jadi cos hiperbolik dari X. Oke, lanjut ke nomor 13, cosec X. Turunannya, kita cek tabel tadi, itu adalah minus cosec X kotangent X. Jadi minus cosec X kotangent X. 14, A pangkat 3. Berarti turunan pertamanya adalah 3A, 3 dikurang 1 berarti 2 ya. 3A pangkat 2. 15 kotangent X. Itu Y aksennya atau turunan pertamanya, kita cek tabel, itu adalah minus cosec pangkat 2X. Jadi minus cosec pangkat 2X. Kemudian 16 ada A pangkat X. Maka Y aksennya, oke, berarti sama dengan seperti aturannya nomor 6 ya. A pangkat X ln A. Kemudian 17 X pangkat minus 4. Berarti Y aksennya sama dengan minus 4 X minus 4 dikurang 1. Berarti minus 4 X pangkat minus 5. Oke, 18 log basis A X. Oke, ini sama seperti nomor 9 ya. Itu Y aksennya sama dengan 1/10 X ln A. Kemudian 19 X pangkat 1/2. Maka Y aksennya sama dengan 1/2 X pangkat 1/2 dikurang 1. Jadinya 1/2 X pangkat minus 1/2. Atau 1/2 akar X. 20 E pangkat X per 2. Y aksennya kita cek tabel, maka dia memenuhi seperti nomor 1 tadi ya. E pangkat X per 2. Kemudian kita turunkan D per DX dari X per 2. Jadinya turunan dari X per 2 itu adalah 1/2 E pangkat X per 2. Oke, ini soal terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.